Bayangkan, suatu pagi matahari terbit seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Udara yang biasanya hangat berubah menjadi sangat menyengat. Pukul 8 pagi, suhu sudah menyentuh 30 derajat Celcius. Siang harinya, termometer menunjukkan angka 44 derajat. Aspal mulai melunak. Atap rumah terasa seperti dipanggang. Orang-orang memilih bertahan di dalam rumah, sementara rumah sakit mulai dipenuhi pasien yang mengalami dehidrasi dan serangan panas. Pertanyaannya, bagaimana jika gelombang panas ekstrim seperti yang melanda Eropa benar-benar terjadi di Indonesia? Apakah negara tropis ini siap menghadapinya? Selama beberapa tahun terakhir, berbagai negara di Eropa mengalami suhu yang belum pernah tercatat sebelumnya. Beberapa wilayah mencatat suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Kebakaran hutan meluas, ladang pertanian mengering, sungai-sungai mengalami penyusutan drastis. Fenomena ini dipengaruhi oleh kombinasi perubahan iklim global, tekanan udara tinggi yang bertahan lama, serta kondisi atmosfer yang membuat panas terperangkap selama berhari-hari. Indonesia memang sudah terbiasa hidup di wilayah tropis. Namun justru karena kelembapan udara yang tinggi, panas ekstrim dapat terasa jauh lebih berat bagi tubuh dibandingkan di wilayah yang udaranya kering. Bayangkan jika selama 2 minggu penuh, suhu siang hari berada di kisaran 41 hingga 44 derajat. Malam hari tidak lagi memberikan kesejukan. Listrik digunakan hampir tanpa henti untuk mendingin ruangan. Permintaan energi melonjak tajam. Jika pasokan listrik terganggu, jutaan orang bisa kehilangan pendingin di tengah suhu yang mematikan. Di sektor kesehatan, kasus heat exhaustion dan heat stroke meningkat drastis. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta pekerja lapangan menjadi kelompok yang paling rentan. Tanpa penanganan cepat, heat stroke dapat mengancam nyawa. Dampaknya tidak berhenti di situ. Sawah membutuhkan lebih banyak air. Debit sungai menurun, beberapa waduk mulai menyusut. Petani menghadapi ancaman gagal panen. Produksi pangan turun, harga beras, sayuran, dan berbagai kebutuhan pokok berpotensi naik. Jika kondisi berlangsung lama, tekanan ekonomi masyarakat bisa semakin berat. Kota-kota besar juga menghadapi tantangan besar. Jalanan yang dipenuhi beton menyimpan panas hingga malam hari. Fenomena ini dikenal sebagai pulau panas perkotaan atau urban heat island. Akibatnya suhu di kota dapat beberapa derajat lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya. Semakin sedikit ruang hijau, semakin sulit kota melepaskan panas. Lalu, apa yang harus dilakukan jika skenario seperti ini benar-benar terjadi? Pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10 pagi hingga 4 sore. Saat panas biasanya mencapai puncaknya. Kedua, minum air secara rutin, bahkan sebelum merasa haus. Dehidrasi seringkali datang tanpa disadari. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Keempat, pastikan anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit kronis mendapatkan perhatian khusus. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap panas ekstrim.
Kelima, jika muncul gejala seperti pusing berat, tubuh sangat panas, kebingungan, atau kehilangan kesadaran, segera cari pertolongan medis. Heat stroke adalah kondisi darurat yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperbanyak ruang terbuka hijau, menanam pohon di kawasan perkotaan, meningkatkan sistem peringatan dini cuaca ekstrim, memastikan ketersediaan air bersih, membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya panas ekstrim. Karena perubahan iklim bukan lagi sekedar isu masa depan. Dampaknya mulai dirasakan di berbagai belahan dunia. Untungnya hingga saat ini Indonesia belum mengalami gelombang panas ekstrim berkepanjangan seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Eropa. Namun cuaca yang semakin tidak menentu mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan jauh lebih baik daripada kepanikan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia bisa mengalami panas yang lebih ekstrim, tetapi apakah kita sudah cukup siap jika hari itu benar-benar datang? Karena ketika alam berubah, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan mereka yang paling siap menghadapi perubahan.